Oke teman-teman, jadi balik lagi setelah 1 minggu kita sudah mulai materi. Kemarin kita belajar tentang menambahkan, menampilkan NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, alamat, dan tanggal lahir. Oh iya, hari ini karena kemarin fileku hilang nggak tahu kemana. Terus ini aku bikin baru, jadi mungkin ada beberapa atau sedikit perbedaan. Karena nggak bisa sama persis, tolong dimaklumi. Jadi kalau ada kendala-kendala, ditanyakan aja lewat grup. Oke. Terus eh, kemarin kita telah menambahkan tambah karyawan. Misalnya saya coba, terus setelah ini, terus simpan. Oke, kemarin kita sudah jadi seperti ini. Sesuai materi kita pada hari ini, kita akan menambahkan, edit, lalu juga hapus. Jadi kita tidak perlu menghapus lewat database, tapi kita akan membuat CRUD, mungkin button di sini secara dinamis seperti ini. Saya beri contoh. Seperti ini, bisa diedit dan juga dihapus. Langsung saja kita buka ke text editor kita. Oke, langsung saja. Pertama yang harus dilakukan kita adalah membuat button terlebih dahulu. Button ini gunanya untuk melingkan atau untuk berganti halaman menjadi halaman edit, seperti tambah pada seperti ini tetapi berwujud button. Oke, langsung saja scriptnya. Sorry, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kita save coba. Kembali ke browser lagi, refresh. Nah, sudah ada script edit. Oke, langsung saja kita kembali lagi untuk membuat button hapus. Mungkin bisa kita copy, lalu kita edit.
hapus. Ini diganti dengan danger, hapus. Lalu kita save, kita kembali ke browser, refresh. Seperti ini. Jadi ini sudah ada button edit dan hapus. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu arti scriptnya. Jadi scriptnya ini href seperti biasa, ini fungsinya untuk berganti halaman. Jadi nanti akan berganti halaman ke edit.php. Tetapi perlu diingat bahwa sini kita belum membuat file bernama edit.php. Lalu ID ini untuk apa? ID echo from data ID. Jadi ketika ini menambah data, otomatis dia juga akan menambah script button edit dan hapus. Misalnya seperti ini. Ketika kamu menambah data, misal seperti ini, Andika. Misal kamu menambah data nah, dia akan mengikuti datamu. Script untuk button edit dan hapus akan mengikuti datamu karena dia adalah ID. Coba bisa dilihat di sebelah pojok kiri bawah, dia ada tulisan ID. Jadi dia akan mengikuti ID sebagai numeric number dan dia akan otomatis terbuat sendiri. Oke, dan class ini adalah script untuk bootstrap. Sebenarnya, jadi misal kita sudah memakai bootstrap, ini akan berubah menjadi kelas bootstrap dan akan diberi style seperti itu. Oke, langsung aja lanjut. Kita coba dulu. Misal di edit, klik, tentu saja error karena kita belum membuat halaman edit.php. Begitupun juga hapus. Oke. Oke, sudah itu kalian membuat file yang bernama edit.php. Ya, karena saya tidak cukup waktu untuk membuat video, jadi kali ini saya akan perlihatkan skripnya saja. Tapi kalian coba sendiri di rumah, dan saya juga akan jelaskan. Ini bawah. Seperti ini. Oke. Lalu untuk proses edit kita beri nama dengan update. Skripnya seperti ini. Dan hapus. Seperti ini skripnya. Oke, jadi saya jelaskan. Nanti juga akan ada studi kasusnya. Jadi seperti ini. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Edit.php. Sebenarnya konsep edit ini sama dengan tambah
tambah.php atau edit.php konsepnya sama. Tetapi perbedaannya adalah dia mempunyai value. Jadi maksud value di sini adalah nilai variabel. Misal ya, di sini perbedaan tambah. Kalau tak klik tambah, dia mempunyai nilai variabel yang kosong. Artinya belum didefinisikan. Tetapi kalau di edit, dia mempunyai nilai variabel yang sudah ada isinya. Dan dia bisa diedit. Ya. Jadi perbedaannya, dia mempunyai nilai variabel berdasarkan ID yang sudah ada isinya, dan sehingga ketika kita mau mengedit, kita tidak perlu memasukkan variabel lagi seperti tambah. Nah, ini kegunaan dari script value ini. Konsepnya sama semua, tetapi berbeda-beda. Scriptnya dapat dari mana? Saya dapat dari W3 School. Ini websitenya. Nah, saya dapat tutorial dari sini. Untuk script tadi, value tadi, echo, dan lain-lain. Ini setiap input berbeda, mempunyai script yang berbeda-beda, seperti input nama, input NIK ini sama, tapi input jenis kelamin, radio button kan berbeda. Padahalnya dengan input alamat juga berbeda, text area, input tanggal ya hampir sama lah dengan nama. Tapi untuk radio button, terus select button ini akan berbeda. Lalu script update, pada dasarnya ini juga sama dengan tambah aksi. Sebelum itu saya jelaskan ini dulu. ID get ID data MySQL. Nah, ini fungsinya sebagai ketika kita masuk ke form edit. Bentar. Ketika kita masuk ke form edit seperti ini, maka data kita akan terreplace, bukan tertambahkan. Kalau kita menambahkan karyawan, dia akan menambah ID baru, numerik baru di sini. Tetapi berbeda dengan halnya dengan edit. Kita tidak akan menambahkan numerik baru, kita akan mengubahnya. Tentu saja ID-nya tidak berubah, hanya datanya yang berubah. Itulah kegunaan script ini. ID, get ID, well, dan lain-lain. Oke, sampai ke bawah sama dengan konsep tambah. Oke, lalu sekarang kita ke update. Update juga sama konsepnya dengan tambah aksi, tetapi yang membedakan adalah nih, update data ke database. Jadi, dia akan berbeda dengan script tambah aksi. Dia hanya insert into karyawan values. Ini adalah script SQL atau sintaksnya SQL yang biasa, yang mungkin beberapa kalian sudah paham. Lalu pada update ini adalah update karyawan set NIK sama dengan NIK. Jadi bukan, kalau ini script untuk menambahkan, tapi kalau ini script untuk mereplace data. Jadi data yang sebelumnya akan di-replace dan digantikan, bukan menambahkan. Jadi seperti itu. Tentu saja NIK ini adalah variabel, nama juga variabel, jenis kelamin, agama variabel yang ada di sini, yang di kiri variabel, dan yang kanan adalah database. Seperti itu, perlu diingat-ingat. Itu adalah script update. Lalu script hapus. Ini sudah ada penjelasannya semua. Menangkap data, get ID. Lalu ini juga MySQL query adalah juga
sintaksnya MySQL, koneksi delete from karyawan where ID. Jadi mendelete yang mempunyai ID yang diklik gitu. Misalnya dia kan mempunyai ID, nih ada tulisannya di pojok kiri bawah. Lihat dulu, tulisannya ID-nya sama dengan 6. Ketika dihapus, dia akan mendelete ID 6. Jadi dihapus, dia akan mendelete ID 11. Ini ID 10, ID 7, seperti itu. Seperti itu saja. Lalu, oke, yang terakhir adalah studi kasus. Oke, jadi studi kasus kali ini adalah membuat nilai variabel pada agama. Jadi ketika diklik edit, dia akan berubah. Misal ini diklik edit, dia akan berubah menjadi nilai yang sesuai dengan variabel. Misal contohnya ini. Contohnya ini. Nah, ketika ini saya klik edit. Nah, nilai variabel tidak berubah. Kembali, kita edit, nilai variabel tetap. Jadi seperti itu. Contohnya, kalian coba sendiri. Oke, jadi begitu aja pembelajaran hari ini.